Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat yang tak henti-hentinya telah memberikan kepada kita semuanya berbagai karunia nikmat, terutamanya nikmat iman, Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, serta nikmat sempat, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini untuk menjalankan sholat Jumat berjamaah. Semoga atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita dapat memaksimalkan seluruh rangkaian ibadah kita, seluruh rangkaian amal-amal kebaikan kita, pada khusus pada bulan Ramadan ini dengan lebih baik. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Serta mari sama-sama kita memperbanyak bersalawat kepadanya dengan harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebagaimana seperti biasa, sebelum masuk waktu sholat Jumat, ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan, yang diantaranya yang bertindak sebagai khotib dan imam sholat Jumat pada siang hari ini disalurkan oleh Ustaz Haji Miftahul Mahmudi MA. Adapun untuk muadzin disalurkan oleh Ustaz Tarbuddin. Berikutnya kami sampaikan pendapatan Romal Jumat pekan lalu sebesar Rp2.366.500. Kemudian infak parkir dari Bapak ini sebesar Rp300.000. Berikutnya infak dari hamba Allah sebesar Rp2 juta yang ditujukan untuk kedua orang tuanya dan istrinya. Semoga Allah menerimanya sebagai amal jariah. Mari sama-sama kita doakan semoga almarhumah ditempatkan yang layak di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya. Selanjutnya kami atas nama DKM sekali lagi mengucapkan terima kasih atas infak sedekah Bapak Ibu jamaah sekalian. Semoga diterima oleh Allah SWT dan digantikan pahala yang berlipat ganda kelak di akhirat. Berikutnya kami sampaikan kegiatan pekanan selama bulan Ramadan, yaitu talim subuh insyaallah pada hari Ahad tanggal 23 Maret yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Saiful Bahri SHI dengan kajian agama dengan tema tanda orang merugi dan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadarus bersama setiap malam pada sholat tarawih. Kami mengajak kepada para jamaah, mari sama-sama untuk menghadiri tadarus bersama, sebagian daripada untuk memakmurkan masjid kita bersama, wabil khusus pada bulan Ramadan. Berikutnya berzikir dan berdoa bersama setiap hari Kamis, khususnya pada bulan Ramadan, dimulai pada pukul 17.15 hingga menjelang maghrib dan dilanjutkan dengan buka bersama. Yang terakhir, mari kita sama-sama membaca kitab Suratul Fatihah.
dosa kita serta mengabulkan doa-doa kita yang dipanjatkan di bulan Ramadan ini penuh sempurna, penuh ampunan. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, semoga Allah berikan kesehatan yang baik, mudahkan segala urusan dan rezeki kita, panjangkan umur kita dan yang barokah. Dan jika di antara saudara-saudara kita yang pada saat ini ada yang kurang sehat atau sedang sakit, mari sama-sama kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadhihi niati wa kulli niatin sholihah bi barakati Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah kurang lebihnya yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Sidang salat Jumat Masjid Jami' Baitul Husna yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sungguh betapa banyak dan tidak terhitung nikmat, anugerah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengisi waktu demi waktu yang Allah berikan kepada kita dengan senantiasa bersyukur kepadanya, dan mari kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah di momen yang mulia ini, di waktu yang mustajabah, kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala kelompokkan kita fi suratil muttaqin, dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya beliau pernah bersabda, "Inna Allah azza wa jalla farada siyama Ramadan." Sesungguhnya Allah azza wa jalla, kata Rasul, telah mewajibkan yaitu puasa Ramadan. Wasanantu qiyamah, dan aku mensunahkan untuk menghidupkan malam Ramadan itu dengan melaksanakan salat-salat sunnah. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, maka siapa yang siangnya berpuasa, malamnya melakukan qiyamul lail dengan dasar iman dan harapan akan pahala dari Allah, faraja min dhunubihi kayaumi waladatuhu, maka dia akan keluar dari dosanya sebagaimana dulu dia keluar dari perut ibunya. Dia bersih dari dosa sebagaimana dulu dia masih bayi bersih dari dosa. Itulah keutamaan orang yang istiqomah melaksanakan puasa Ramadan dan melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan.
Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang puasa. Puasa bukan hanya sekedar perintah untuk menahan lapar dan dahaga. Dalam puasa ada pendidikan, ada tarbiyah. Dan di antara pendidikan atau tarbiyah dalam perintah puasa adalah satu, puasa itu sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Apabila dikerjakan dengan cara yang benar, akan membentuk pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi bersama orang atau dalam kondisi sendirian. Sidang Jumat, kenapa di negeri kita ini begitu banyak kasus korupsi? Kenapa di negeri kita ini begitu banyak dan merajalela apa yang disebut dengan kemaksiatan? Karena manusia sudah menipis ketakutannya atau ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah berfirman, "In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi." Apabila kalian memperlihatkan apa yang ada pada diri kalian, atau kalian menyembunyikan apa yang ada pada diri kalian, yuhasibukum bihi, maka Allah mengetahui dan akan memintakan pertanggungjawaban kepada kalian besok di hari kiamat. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Untuk apa Allah perintahkan puasa? Supaya kalian bertakwa, supaya kalian ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana menjelaskan bahwa puasa itu bisa membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Perlu kita fahami sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, maka komitmen kita bukan dengan istri kita, bukan dengan guru kita, bukan dengan teman kita, tapi komitmen kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Setiap amal anak Adam itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dikatakan al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhif. Satu kebaikan yang kita lakukan selama itu nilainya 10 sampai 700 kali. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman kata Rasulullah, "Illa shauma," kecuali puasa, "fa innahu li wa ana ajzi." Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalas puasa. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada para sahabat hingga sampai kepada kita, yang intinya adalah puasa adalah komitmen antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah mengatakan, "An-shauma la yaqu fihi riya kama yaqu fi ghairi." Sesungguhnya yang namanya puasa itu tidak bisa dicampur, dirusak oleh riya, oleh pamer, sebagaimana yaqu fi ghairi,
terpaparnya amal-amal selain puasa. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan, jami'ul ibadati tadkhulu bi fi'liha. Seluruh ibadah itu akan terlihat ketika kita melaksanakan. Wa qala aysallim ma yadharu min subin. Dan sedikit yang selamat yang terlihat dari duri, yaitu terkadang tercampur oleh sesuatu dari dia. Khilafis shaum, berbeda dengan puasa. Artinya apa? Puasa itu adalah satu-satunya yang tidak bisa dipamerkan. Berbeda dengan sholat. Sholat bisa dipamerkan. Berbeda dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bisa dipamerkan. Berbeda dengan sedekah. Sedekah bisa dipamerkan. Tapi puasa adalah ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Karena puasa adalah komitmen kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mampu menahan lapar dan dahaga dari subuh sampai maghrib, dan dia sama sekali tidak berani untuk membatalkannya, bukan takut kepada manusia, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan bahwa telah ada dalam dirinya benih-benih ketakwaan, telah ada pada dirinya benih-benih ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya ketakutan ini tidak hanya berhenti pada puasa, tapi juga merambah, menjalar kepada amal-amal dan perbuatan-perbuatan yang lain. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di antara pendidikan yang kita bisa dapatkan dari perintah puasa adalah puasa mengajarkan kita untuk bisa menaklukkan sifat bahimiyah atau sifat binatang ternak yang ada dalam diri kita. Sidang salat Jumat, dalam diri kita ada 4 sifat buruk yang apabila kita ikuti 4-4-nya atau salah satunya, maka rusaklah kita. Yang pertama, sifat buruk itu adalah sifat Rabbaniyah, sifat ketuhanan, sifat selalu minta dipuji, minta dieluh-elukan, minta dihormati, minta diagungkan. Yang kedua disebut dengan syaitaniyah, yaitu sifat syaitan berupa rasa iri terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dan selalu mengajak orang melakukan keburukan. Ini namanya sifat syaitaniyah. Yang ketiga, sifat sabaiyah atau sabuiyah, sifat hewan buas, marah, dendam dan sebagainya. Dan yang keempat adalah bahimiyah, sifat binatang ternak. Kalau kita lihat binatang ternak, yang dilakukan aktivitas binatang ternak adalah tidur, makan, kemudian kawin, buang air. Itu sifat hewan ternak. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa mengajarkan kita untuk menahan atau mengendalikan sifat bahimiyah, sifat rakus. Sifat rakuslah yang membuat orang melakukan tindakan-tindakan kriminal berupa korupsi dan sebagainya. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda terkait puasa, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang tidak terhingga kepada orang yang puasa? Nabi katakan, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Allah berfirman dalam hadis qudsi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang yang puasa itu mereka mampu menahan syahwatnya dan menahan diri untuk tidak makan dikatakan diri. Yang ketiga, tarbiyah atau pendidikan yang kita bisa peroleh dari perintah puasa adalah puasa
mengajarkan kita untuk peka sosial. Puasa mengajarkan kepada kita agar kita punya jiwa sosial. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang mengatakan dirinya lapar, maka respon orang yang pernah lapar dengan orang yang tidak pernah lapar ketika mendengar ada orang yang lapar akan berbeda. Kita dalam puasa diajarkan untuk menderita, lebih-lebih di negara-negara yang siangnya jauh lebih panjang daripada malam, maka penderitaan mereka jauh lebih parah lagi. Maka dengan kita menderita sehari itu sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari situ kita bisa merasakan betapa tidak enaknya kelaparan itu, betapa tidak enaknya kehausan itu. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an. Begitupun baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita melalui hadis-hadisnya untuk berbagi, karena dengan kita berbagi kita mengurangi penderitaan saudara-saudara kita yang kelaparan dan kehausan ini. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kepekaan sosial itu penting. Dalam suatu hadis baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Laisal mu'minu alladzi yashba'u wa jamuhu jadun ala jambi." Bukan disebut orang mukmin, tidak sempurna imannya seseorang itu, alladzi yashba'u, yaitu orang yang perutnya kenyang, wa jamuhu jadun ala jambi, padahal dia punya tetangga yang dalam kondisi kelaparan. Saya ulangi lagi, tidak disebut orang itu mukmin atau tidak sempurna imannya seorang ketika dia lapar, tapi dia diam saja ketika melihat tetangganya kelaparan. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa kita mampu mendidik kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, sehingga selesai Ramadan kita menjadi lebih baik lagi dari orang-orang dari sebelum Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa radallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم قوي الإسلام والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا للحق وإلى صراط مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
lalu